Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang komponen abiotik dan biotik. Sebelumnya bersama Ibu Ririn, kita sudah belajar tentang ekosistem ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang komponen abiotik dan biotik. Apa itu komponen abiotik dan biotik? Komponen abiotik itu adalah semua unsur tidak hidup dalam ekosistem, sedangkan komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup yang ada di ekosistem. Nah, ada ekosistem sawah di mana sawah itu membutuhkan padi, air, tanah, serta matahari untuk dapat berkembang biak menjadi padi-padi yang akhirnya menjadi beras. Selanjutnya, ada pun contoh dari komponen abiotik itu adalah air, udara, suhu, cahaya matahari, tanah, batu, mineral, kelembapan, angin, dan pH. Sedangkan pada komponen biotik, yaitu semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme yang saling berinteraksi dan membentuk ekosistem. Pada suatu ekosistem itu komponen mempunyai perannya masing-masing. Kita lihat pernyataan di bawah ini ya. Yang pertama yaitu komponen abiotik, contohnya air, di mana air itu dibutuhkan oleh tanaman, rumput, ikan, dan kodok. Sehingga jika tidak ada air, maka tanaman itu tidak akan tumbuh dan hewan tidak bisa minum. Yang kedua yaitu komponen biotik, di mana cacing tanah membutuhkan udara untuk bernafas, membutuhkan makanan untuk mendapatkan tenaga, dan membutuhkan tanah untuk tempat tinggal. Cacing itu dibutuhkan oleh tanah untuk membuatnya menjadi gembur dan burung membutuhkan cacing untuk makanannya. Nah, selain itu, pada komponen biotik dan abiotik itu mempunyai peranannya masing-masing, di mana seperti komponen abiotik itu mempunyai peranan untuk menyediakan sumber daya seperti air untuk minum dan fotosintesis, sedangkan sinar matahari sebagai energi, udara untuk bernafas, serta tanah dan nutrisi yang mendukung pertumbuhan organisme. Lalu peran komponen abiotik yang kedua yaitu mempengaruhi kelangsungan hidup, di mana faktor-faktor seperti suhu, pH, kelembapan, dan salinitas mempengaruhi secara langsung. Materinya nggak dijelasin. Nggak usah kak, langsung ini aja. Secara langsung kemampuan organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Lalu peranan komponen abiotik yang terakhir atau yang ketiga yaitu untuk mendukung habitat, di mana tanah itu menyediakan tempat berpijak dan menopang pertumbuhan tumbuhan yang menjadi habitat bagi banyak organisme. Sedangkan pada peran komponen biotik, terdapat yang pertama yaitu produsen atau tumbuhan, di mana tumbuhan itu mengubah energi matahari menjadi makanan melalui fotosintesis, menjadi dasar rantai makanan dan sumber energi bagi ekosistem. Yang kedua yaitu adalah konsumen atau hewannya, di mana konsumen memakan organisme lain untuk mendapatkan energi, menciptakan aliran energi dalam ekosistem dan menjaga keseimbangan populasi. Lalu yang ketiga ada dekomposer atau pengurai, di mana organisme seperti jamur dan bakteri bertugas menguraikan sisa-sisa organisme mati, mengembalikan nutrisi ke tanah dan memungkinkan siklus unsur-unsur penting seperti karbon. Lalu yang keempat yaitu adalah menjaga keseimbangan ekosistem dari melalui interaksi seperti kompetisi, predasi, dan mutualisme. Komponen biotik membantu menstabilkan ekosistem dan mempertahankan kesuburan tanah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, di sekitar lingkungan sekolah kamu, itu komponen biotik dan abiotiknya apa saja ya? Halo, terdengar suaranya?
Dengar, Din. Ya, Ibu bertanya, di sekitar lingkungan sekolah kamu, apa saja contoh komponen biotik maupun abiotik? Ya, yang paling belakang tadi ada nunjuk tangan. Oke, kalau misalnya di sekitar sekolah itu biasanya contoh dari komponen abiotik itu ada tanah, bisa air, tanah, cahaya matahari. Kami lagi ya. Halo Nana Ibu semuanya. Terdengar suara Ibu, Nak? Terdengar nggak? Nggak dengar ya? Terdengar? Hari ini, pertemuan ini kita mulai pelajarannya tentang ilmu pengetahuan alam sosial. Baik anak-anak Ibu, anak Ibu pahami ini komponen biotik ya. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem. Istilah biotik berasal dari kata Yunani bios yang berarti hidup. Kehadiran komponen biotik ini sangat penting karena mereka saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, serta berinteraksi dengan komponen non-hidup atau abiotik untuk membentuk suatu kesatuan ekosistem. Selanjutnya, contoh dari komponen biotik. Anak Ibu sudah tahu contoh komponen biotik itu apa aja? Ya, yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, yang ketiga hewan, dan yang keempat mikroorganisme. Komponen biotik dapat dikelompokkan berdasarkan peran atau fungsinya dalam rantai makanan dan aliran energi. Satu, produsen. Produsen yaitu pencipta makanan. Produsen adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dari zat anorganik. Mereka adalah satu-satunya komponen yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Mereka adalah dasar dari setiap rantai makanan. Contohnya, tumbuhan hijau melalui fotosintesis, alga, dan beberapa jenis bakteri. Yang kedua, konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan harus memperoleh energi dengan memakan organisme lain. Mereka diklasifikasikan berdasarkan apa yang mereka makan. Salah satu ada beberapa contohnya, yaitu konsumen itu ada yang herbivora pemakan. Herbivora itu tahu anak ibu apa? Herbivora adalah ya pemakan tumbuhan. Hewannya apa? Seperti sapi, kelinci, ular. Kemudian karnivora. Apa itu karnivora? Karnivora adalah pemakan daging. Pemakan daging itu apa? Contoh hewannya? Harimau, elang, dan ular, dan sebagainya. Yang ketiga, omnivora. Omnivora adalah pemakan segalanya. Pemakan segalanya itu ada manusia,
ayam, beruang. Yang ketiga, dekomposer. Dekomposer atau pengurai. Dekomposer adalah organisme yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati dan limbah organik menjadi zat-zat anorganik sederhana. Peran utama adalah petugas kebersihan ekosistem dan sangat penting untuk mengembalikan nutrisi seperti karbon dan nitrogen ke tanah, air atau udara agar dapat digunakan kembali oleh produsen. Contohnya bakteri dan jamur. Makhluk hidup adalah ekosistem tidak pernah hidup sendiri. Mereka berinteraksi melalui berbagai cara. Caranya yang pertama yaitu ada ya rantai makanan, urutan transfer energi melalui proses makan dan dimakan. Misalnya rumput, rusa, harimau. Kemudian simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua spesies berbeda. Misalnya mutualisme, kedua pihak untung seperti lebah dan bunga. Selanjutnya kompetisi. Kompetisi yaitu persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Misalnya dua pohon bersaing mendapatkan cahaya matahari. Kesimpulannya, komponen biotik adalah jantung dari ekosistem. Tanpa makhluk hidup dengan peran masing-masing, aliran energi akan terhenti dan keseimbangan akan runtuh. Nah, sini ada gambar, contoh gambar dari biotik. Ayo anak ibu lihat, apa aja yang ada di situ, di gambar itu? Ada hewan, kemudian tuh tumbuhan ada juga sayang. Ada ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh gambarnya ada rantai makanan. Nah, rantai makanan itu, nah di situ ada rumput, belalang, kata, ular, elang, jamur, ya. Kemudian di situ ada sinar mataharinya. Nah, gambar tersebut adalah contoh dari komponen biotik. Nah, kesimpulan dari komponen biotik adalah bahwa komponen itu mencakup semua makhluk hidup. Apa aja makhluk hidup itu, Nak? Ada tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme dalam suatu ekosistem dan memiliki peran serta fungsi yang saling berhubungan dan bergantung untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Makhluk hidup ini dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya atau ukurannya, serta perannya dalam ekosistem seperti produsen, konsumen, dan pengurai. Baik, anak ibu, itulah materi yang ibu sampaikan tentang komponen biotik. Selanjutnya, Bu Dinda, boleh ditambahkan? Baik, terima kasih Bu Rahmi. Nah, anak-anak Ibu semuanya, tadi kan sudah Bu Dinda dan Bu Rahmi sampaikan mengenai komponen dari abiotik dan biotik. Nah, sekarang Bu Dinda mau anak-anak Ibu semua membentuk 5 kelompok. Nah, dari 5 kelompok ini nanti Ibu Dinda bagikan suatu tugas. Ya, kita lihat dulu bentuk tugasnya ya. Ini ada 5 jenis ekosistem. Nah, dari 5 jenis ini nanti Bu Dina mau satu kelompok itu membagi satu ekosistem. Lalu masing-masing kelompok itu mengidentifikasi dari ekosistem tersebut dan tuliskan serta dijelaskan komponen abiotik dan biotik yang terdapat pada ekosistem yang sudah dipilihkan. Nanti boleh dibantu oleh Ibu Rahmi atau Ibu Ririn berdasarkan gambar ini. Untuk misalnya kelompok 1 mau di gambar yang mana? Apakah gambarnya terlihat ini, Bu Rahmi? .
Terlihat Bu Dinda? Ya, mohon bantuannya untuk dibagikan kelompoknya, lalu dipilihkan kelompok satu itu ada ekosistem hutan, yang kedua itu ekosistem tanah, yang ketiga ada ekosistem laut, yang keempat ada ekosistem gurun, dan yang terakhir ada ekosistem sabana, nggak salah ya. Jadi anak-anak Budina nanti mau anak Budina nih menuliskan apa saja komponen abiotik dan biotik berdasarkan gambar yang sudah dipilihkan tadi ya. Kelompok Bu Ririn. 5 kelompok aja cukup lah ya Bu Ririn. Masuk aja bertiga sih. Apa disuruh pilih kata besar? Ya. Makanya di sini. Bu Dinda, sepertinya anak-anak sudah duduk menurut kelompoknya. Oke, boleh dikondisionalkan saja Bu Rahmi. Untuk kelompok satu itu yang paling atas ada ekosistem hutan Ya. yang ada rusanya. Lalu yang kelompok dua itu ada Bu ekosistem Dinda, tanah. suaranya Bu Dinda, suara Bu Dinda nggak terdengar. Oh Buka ya, dulu mikrofonnya Bu Dinda. halo. Mikrofon Bu Dinda belum hidup. Halo, sudah dengar? Kalau sama oh, oh berarti speakernya nih. Bentar ya. Halo, terdengar suara Bu Rahmina? Oh, suara Ibu Rahmi terdengar ya? Baik. Anak Ibu silahkan diskusi ya dengan teman kelompoknya ya sayang ya. Ibu kasih waktu berapa menit ya? 5 sampai 10 menit bisa sayang? Ya, Ibu Rahmi dan Ibu Dinda tunggu ya sayang ya. Nah, coba ada berapa gambar? Iya. Nah, ada 5 gambar kedua, di bawah gambar ketiga, tanya gambar keempat yang paling bawah gambar nah, tulisannya 1, 2, 3, 4, 5, udah.
Kemudian komponen yang komponen apa? Nih. Hah? Nah, sungai. Buat komponen sungai, apa-apa saja unsur abiotik dengan biotiknya. Kemudian yang kedua apa? Ekosistem sawah. Apa abiotik dan unsur abiotiknya? Yang ketiga ekosistem. Ekosistem apa yang ketiga? Laut. Nah, apa abiotik dan biotiknya dari ekosistem laut? Yang keempat, burung. Apa ekosistem dari burung? Ya. Yang kelima terakhir, padang rumput. Ya, yang kelima adalah padang rumput. Apa ekosistem dari padang rumput? Coba di mana? Jadi ekosistem sawah buat biotik dan abiotik. Mau tiga silakan. Mau lebih dari tiga pun sudah silakan. Terserah. Tapi ada 5 komponen ya. Ada 5 komponen. Ada 5 ekosistem. Ada satu ekosistem sungai. Tuh, satu ekosistem sungai. Satu orang yang buat. Siapa yang buat? Christian aja yang buat. Kemudian, Deputy yang buat. Wahyu ada yang buat. Ya, Deputy yang buat. Nah, kita kan, Risa. Jadi yang buat tulisannya ada Rapi, Devi. Ya. Nah, Christian. Ya, anak ekosistem sungai, Christian. Ayah. Ayat pertama ekosistem sungai adalah buat 1A biotik, 2 apa aja tuh? Iya, A biotik apa aja yang terlihat oleh kamu? Nah, iya. Kemudian biotik yang kayak tadi ada 2 ya. Tadi kita ini dari apa? Boleh. Tadi ya. Coba buat yang tadi. Coba buat yang tadi. Yang pertama ekosistem sungai. Yang kedua ekosistem sawah. Yang ketiga ekosistem laut. Yang keempat ekosistem. Yang kelima ekosistem padang rumput. Nah, ada 2 di setiap ekosistem. Unsur abiotik 1 dan yang satu lagi unsur abiotik. Buat unsur abiotik 3, unsur biotik 3. Sawah. Nomor 2 kan? Sawah. Kita bersama ya, soal satu orang yang mencatat ya. Bisa kelompok satu ekosistem buat. Satu ekosistem sungai kan? Satu. Apa tulis saya satu? Ya. Abiotik apa? Makhluk abiotik kita pada sungai. Buat aja lah apa? Sama rusa. Ini rusa nih. Ini buat apa nih berang-berang? Ini batu, rumput, air, langit, ya. Ini pagi hari tentu ada sinar matahari. Kelompok kan ya, biotik dan abiotiknya. Ya. Ada 5 ya. Buat 5 ekosistemnya. Dan aja kita minta. Tapi aku minta 5, ini 3 cuman. Ya. Boleh. Minimal 3.
Boleh, boleh. Hah? Boleh, ya? Ini apa? Ini apa? Itu barang-barang tumbuhan aja. Ya. Kami kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3, yakni ekosistem sungai, unsur biotik, pohon, hewan, air, unsur abiotik, air, batu, sinar matahari, ekosistem sawah, biotik, pohon, kerbau, belut, abiotik, matahari, pasir, rumput, ekosistem laut, biotik, hewan laut, abiotik, hasil paku, air, ekosistem gurun, biotik, tumbuhan, abiotik, pasir, batu, matahari. Ekosistem abiotik, biotik, tumbuhan, hewan. Sekian, terima kasih. Sekian hasil spesies kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ibu. Siapa tadi namanya sayang? Siapa namanya tadi nak? Siapa Aura? Arsil. Siapa sayang? Salwa. Salwa ya? Zahwa. Oh Zahwa ya. Terima kasih Zahwa sudah membacakan hasil diskusinya. Sudah mewakili teman-teman ya. Ya, tepuk salut, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baiklah anak ibu, Salwa sudah mewakili teman-teman untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, karena waktu kita sudah habis, Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Selanjutnya, Ibu Dinda, ada mau Ibu Dinda tambahkan? Oke, Iya. baik. Kepada anak-anak ibu semua, semoga apa yang Ibu Dinda sampaikan dapat dimengerti dan anak ibu semua bisa paham. Terima kasih atas waktu anak ibu semua dan terima kasih atas bantuannya Ibu Ririn. Sekiranya itu saja Bu Rahmi. Ya Bu Dinda? Halo, terdengar Bu Rahmi? Ya, terdengar Bu Ya. Dinda? Oke.
Semoga apa yang Bu Dinda sudah sampaikan mengenai materi komponen abiotik dan biotik ini dapat dipahami oleh anak-anak kita semua. Dan terima kasih kepada Ibu semua atas waktunya dan terima kasih atas bantuannya Ibu Ririn. Sekian dari Bu Dinda, kiranya Bu Rahmi. Ya, tambahan sedikit, anak ibu silakan duduk di tempatnya masing-masing dulu ya. Terima kasih atas bantuannya Ibu Ririn dan anak-anak Ibu kelas 3A. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.